Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali dalam rangka ngaji bareng kitab Asy-Syarh Ash-Shaghir karya Syekh Ibrahim Al-Qurani yang mensyarah bait-bait akidah dari guru beliau yaitu Syekh Ahmad Al-Qushayri dalam kitabnya Aqidatu Al-Qushayri atau Mandumatu Al-Qushayri. Untuk itu marilah kita mulai ngaji bareng kita pada kesempatan malam hari ini dengan membaca Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali. Pada kesempatan yang lalu sudah sempat kita bahas tentang bagaimana kalamullah itu merupakan suatu hal yang cukup banyak perdebatan dari yang diungkapkan oleh para ulama. Namun satu hal dari ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka sepakat bahwa kalamullah itu laisa kamitslihi syai'. Untuk itu di sini dilanjutkan kembali oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani bahwa sebagaimana diungkapkan di sebelumnya tentang hadis-hadis yang sahih, mithlul ahadits as-sahihah al-madhkur fiha an-nu'ut natiqah bi anna Allah asma' rusulahu wa malaikatahu bal qawlu ta'ala anna allaha yusmi' man yasha' asrah wa ammu dan ungkapan-ungkapan yang lain yang berhubungan dengan hadis-hadis yang sahih, termasuk di dalam hadis-hadis tersebut diungkapkan tentang sifat-sifat Allah yang berhubungan dengan sifat berbicara atau membicarakan atau membuat bicara. Juga ungkapan lainnya asma'a, Allah asma'a, memperdengarkan berarti memberi suatu ungkapan rusulnya atau para utusannya, juga para malaikatnya, dan juga ungkapan-ungkapan yang lain yang senada. Itu semuanya pada hakikatnya sangat jelas sekali dan bersifat lebih umum. Akan tetapi ada satu catatan yang diungkapkan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani di sini, wal qiyasu ila aswatil makhluqin laisa mujiban lil udul, laisal mujaban lil uduli lima qala inna sifatal khaliq la tuqasu ala sifatil makhluqin. Adapun analogi atau menyerupakan sifat suara atau sifat ungkapan Allah kalamullah ini diserupakan seperti suaranya makhluk, itu bukanlah suatu penyerupaan yang semisal atau yang bahasanya itu yang levelnya sama gitu. Lima qala inna sifatal khaliq la tuqasu ala sifatil makhluqin. Bagaimana juga diungkapkan bahwa sifat Tuhan yang Maha Pencipta itu tidak bisa digambarkan atau diukur, la tuqasu ala sifatil makhluqin, atas sifatnya para makhluk. Karena tidak bisa diukur atau disamakan, untuk itu penyamaan kalamullah dengan kalam al-makhluk itu merupakan penyamaan yang batil. Wa dzalika anal khaliq subhanahu wa ta'ala lahul itlaq al-lidzat lidzati zatnya
Bi khilafil makhluk, hal ini berbeda dengan makhluk. Fa innahu, makhluk itu muqayyadun li dzati, terikat pada zatnya. La yasihu laul itlaq at-tam, dan makhluk tidak memiliki kesahan atau kemutlakan yang sempurna untuk dirinya sendiri abadan, selama-lamanya. Kama marra bayanuhu mujazan fi taqriri wujudi kulli syai'in haqiqati, sebagaimana sudah disebutkan keterangannya secara ringkas di dalam keterangan tentang wujudu kulli syai'in haqiqatihi. Keberadaan atau realitas segala sesuatu itu pada hakikatnya adalah merupakan bukti dari hakikatnya. Wa kullama kana kadzalika ghairu haqiqatin bihi. Wa kullama kana kadzalika fal khaliq wa in tajalla fi madharin lahu harfun wa sautun masmu'un fa huwa fi haddi dzatihi munazzahun an dzalika ghairu haqiqatin bihi. Untuk itulah ketika Tuhan yang Maha Pencipta ini menampakkan tajallinya fi madharin, dalam suatu penampakan yang dia miliki maupun dia kehendaki, baik berupa huruf-huruf maupun suara yang bisa didengar, itu pada hakikatnya fi haddi dzatihi, pada batasan zatnya, munazzahun an dzalika ghairu haqiqatin bi, itu pada hakikatnya terbebas atau suci dari segala macam perumpamaan. Fala yuqdahu fi kamali nazahatihi bal dzalika min kamalati itlaqihi al-haqiqi. Dan ini bukan merupakan cacat atau suatu kekurangan pada kesempurnaan kesucian zatnya. Badzalika min kamalati itlaqihi al-haqiqi, tapi justru merupakan bentuk dari kesempurnaan kemutlakannya zat Tuhan yang tidak bisa diserupakan dengan apapun. Wa adam taqayyudihi bitajallin mahsusin, dan juga ketidakterikatannya ketika dia bertajalli secara khusus bi khilafil makhluk, yang ini tentu berbeda dengan makhluk. Fa inna dhuhur bi madharin khasin, maka sesungguhnya ketika penampakan yang dia tampakkan dengan cara yang khusus itu, min lawazimihi, merupakan bagian dari suatu keniscayaan, wa muqtadiyati haqiqatihi, dan merupakan implikasi dari hakikatnya. Fadhahara annal qiyasa ala aswatil makhluqin qiyasun ma'al farid. Untuk itulah sangat jelas bahwa penyerupaan suara makhluk dengan suara Tuhan, atau suara Tuhan diserupakan dengan suara makhluk, itu merupakan qiyas yang sangat berbeda. Ma'al farid, qiyasun ma'al farid. Tentu qiyas yang berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Untuk itulah pemahaman kita tentang kalamullah, ucapan Allah, itu tidak boleh disamakan dengan ucapan manusia, dengan pemahaman kita selama ini. Fal haqqu ma dzakarahu al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah min annahu idza thabata dzikru sauti bihadhil ahadits as-sahihah wajaba al-imanu bihi thamma. Untuk itulah yang benar sebagaimana diungkapkan oleh Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwa merupakan suatu hal yang tetap
idza thabata dzikru saut bi hadhil ahadits, ketika penyebutan suara-suara di dalam hadis-hadis itu diungkapkan, baik khususnya hadis-hadis yang sahih, itu wajib untuk mengimaninya atau beriman kepadanya. Bahwa Allah ya mengungkapkan suatu ungkapan itu, tapi suara ini yang kita pahami, suara ini tidak boleh disamakan dengan suara manusia. Adapun ungkapan dan sebagainya itu semuanya laisa kamitslihi syai'. Yang wajib adalah meyakininya bahwa dia itu mengungkapkan suatu ungkapan. An-nasihal atam, dan nasihat yang paling sempurna, yang paling lengkap adalah menjalani suluku tariqi at-tafwid la ta'wil, yaitu menyerahkan makna yang sejati dari sifat-sifat itu semuanya kepada Allah, bukan mentakwilkannya, bukan menafsirkannya dengan hal-hal yang lainnya. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathul Bari, Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari itu mengatakan, wa qala Imamul Haramain, dan Imam al-Haramain berkata fi Risalah An-Nizamiyah, di dalam kitab Risalah An-Nizamiyah, ikhtalafat masalikul ulama fi hadhihi dzawahir awil mutasyabihat. Para ulama itu metodenya saling berbeda satu sama yang lainnya di dalam bab ini, di dalam ayat-ayat mutasyabihat ini, ataupun di dalam penampakan-penampakan dari tajallinya Tuhan. Fara'a ba'duhum, dan sebagian dari mereka itu berpendapat ta'wilahum, mentakwilkan, ta'wilaha, mentakwilkannya itu lebih utama. Ada yang berpendapat demikian. Wal tazama dzalika fi ayil kitab wa ma yasihhu minas sunan wa dhahaba aimmatus salaf al-inkifaf anit ta'wil. Dan mereka sebagian yang tadi mentakwilkan tadi, boleh mentakwilkannya tadi itu, mereka mengatakan bahwa takwil ini bisa dilakukan di dalam pemahaman ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam memahami sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan sebagian dari ulama salaf yang lainnya, mereka inkifaf atau mereka menahan diri untuk melakukan takwil ataupun melakukan penafsiran-penafsiran di dalam sifat-sifat yang dimunculkan di dalam sifat mutasyabihat tadi. Wa tafidhu ma'aniha ilallahi ta'ala, dan juga mereka lebih cenderung untuk mentafwidkan, memasrahkan, menyerahkan makna-makna yang terkandung di dalam sifat-sifat mutasyabihat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzi turdihi ra'yan wa nadinullaha bihi aqidata ittiba'i salafil ummah, dan kami cenderung mengikuti atau menyetujui akidahnya yang dipahami oleh para ulama salafus soleh hadil umat ini sebagai hujjah. Falau kana ta'wilu hadhihi dzawahir hatman la ausyaka an yakuna ihtimamuhum bihi fawqa ihtimamihim bi furu'i syariah. Kalau seandainya pentakwilan dari hal-hal yang sifatnya dhahir tadi, atau yang mutasyabihat tadi itu menjadi suatu yang mutlak, yang wajib harus dilakukan takwilnya, maka perhatian mereka yang berhubungan dengan furu' syariah juga demikian, itu boleh juga dilakukan takwil ke yang lain-lainnya. Untuk itu mereka tidak mengatakan ini wajib takwil, tidak.
tapi bolehlah ini dipasrahkan atau diserahkan maknanya yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idzan sarama asru sahaba wat tabi'in 'ala al-idrab 'an at-ta'wil kana dzalika huwa al-wajh al-muttaba' intaha. Dan apabila pada masa sahabat maupun para tabi'in itu semuanya mereka menahan diri untuk mentakwilkan hal-hal tersebut tadi sebagaimana yang cara yang diungkapkan, yang diikuti tadi, maka sudah selesailah hal yang dibahas tadi. Qala al-Hafidz, Imam al-Hafidz mengatakan wa qad taqaddama an-naql, dan sudah disampaikan pada ungkapan tadi dari kitab ya Fathul Bari tadi, an ahli al-asr ats-tsalis, dan juga yang diungkapkan pada para ahli atau sahabat asr as-salis, wahum fuqahul amsar, dan mereka diantaranya adalah para ahli fikih dari yang masyhur seperti Imam Ats-Tsauri, Kat-Tsauri wal Auza'i wa Malik, Imam Malik, wal Laits, Imam Laits, wa man asarahum, dan juga para ulama-ulama sezamannya. Wa kadza man akhadha anhum, dan juga ulama-ulama yang lainnya yang mengambil sanad dari mereka. Minal a'immah fa kaifa la yuthaqu ma ittafaqa alaihi ahlul qurun ats-tsalatsah. Dan bagaimana pendapat mereka yang semuanya memiliki pendapat yang sama itu tidak bisa dipercaya, bagaimana mungkin? Untuk itu, karena banyak ulama-ulama tadi yang memiliki pendapat demikian, alangkah lebih baik kita mengikuti pendapatnya mereka yang lebih bisa dipercaya. Wahum khairul qurun, padahal mereka itu adalah sebaik-baiknya kurun sahabat wa tabi'in. Intaha kalamullah, syakarallahu sa'yahu wa fihil kifayah liman nasaha nafsahu wa kullun muyassar lima khuliqa lahu wa bil taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, tadi sudah selesai untuk pembahasan tentang kalamullah. Kemudian Imam Ibrahim Al-Qurani menyebutkan lagi tentang sifat al-ilm. Fal ilmu, ini penjelasan tentang bait tentang sifat al-ilm sebagaimana di dalam nazamnya Syekh Ahmad Al-Qushasi. Beliau mengatakan fal ilmu kasyafun lima qad yudkar juz'iyan awwalan annahul mu'tabar. Itu bait keempat dari bab fasul fi sifatil qadimah. Lah, Syekh Ibrahim Al-Qurani menyebutkan yang dimaknai dengan sifat al-ilmu ini adalah huwa sifatun awaliyatun lil haqqi, merupakan sifat yang paling pertama bagi Tuhan yang maha hak. Ya ta'allaqu bi syai' ala wajhihatil ihatah, yang berhubungan dengan segala macam sesuatu dengan cara peliputan atau meliputi segala macam sesuatu. Alama huwa alaihi duna sabaqa hifa, dan meliputi semuanya tanpa ada yang tersembunyi. Kasyafun lima qad yudkar, adapun ungkapan di dalam baitnya Syekh Ahmad Al-Qushasi yang menyebutkan ta'rif atau pengertian dari al-ilm itu yaitu kasyafun lima qad yudkar, dijelaskan oleh Syekh Ibrahim Al-Qurani. Maksudnya adalah muta'alliqun azalan. Jadi sifat al-ilm ini itu merupakan sifat yang muta'alliqun atau yang berhubungan dengan Tuhan pada zaman azali. Ala wajhil ihatah bi kulli ma yasihu an yudkara wa yukhbir anhu ma'duman kana aw mawjudan, yang meliputi segala sesuatu yang bisa disebutkan, diingat, dikabarkan darinya, baik itu belum ada ma'duman maupun yang sudah ada. Fahuwa bikulli syai'in alim, karena dia pada hakikatnya
maha mengetahui atas segala sesuatu. Walakin lamma kana ta'allaqul ilmu bil juz'iyat 'alal wajhil juz'i mahalun niza' bainal mutakallimin. Adapun kalau hubungan antara ta'alluqnya atau bergantungnya ilmu ini dengan juz'iyat, bagian-bagian yang lebih kecil, yang detail itu 'alal wajhil juz'i, itu terjadi beberapa perbedaan pendapat antara ulama mutakallimun atau ahli ilmu al-kalam dan juga al-hukama, para ahli hikmah. Nasu ala mahalin niza faqala juz'iyan awalan. Kemudian disebutkan di sini di dalam ungkapan Syekh Ahmad Al-Qushasyi, beliau meneruskan juz'iyan awalan, yang dimaksudkan itu apa? Tata'allaqu bi kulli madkurin juz'iyan kana au kulliyan. Karena para ulama mutakallimun banyak yang berselisih pendapat tentang masalah juz'iyat tadi, akhirnya dijelaskan secara sharih di dalam nazamnya Syekh Ahmad Al-Qushasyi bahwa yang dimaksud dengan al-ilm ini juga meliputi segala yang disebutkan secara rinci maupun secara global. Al-qaul bi anna ilmallah, atau dengan ringkasan secara ringkas bahwa ilmunya Allah itu muhitun, meliputi bijami'il ma'lumat, atas segala macam pengetahuan hattal juz'iyat, bahkan sampai detail yang paling kecil, yang paling rinci. Huwal qaul al-mu'tabar, ini ungkapan yang paling diakui oleh para ulama ini. Jadi tadi kan disebutkan bahwa para ulama al-mutakallimun, ahli ilmu kalam itu banyak yang memiliki perbedaan pendapat tentang apakah ilmu Allah itu bisa mengetahui sesuatu yang sangat detail, sampai sedetail mungkin. Mungkin kalau sekarang kita bicara tentang permasalahan Allah mengetahui apa enggak sampai seperti itu umpamanya gitu ya. Dan qaul yang mu'tabar mengatakan jangankan yang itu, yang kulli saja Allah mengetahui, apalagi yang juz'i. Dan ini merupakan qaul yang mu'tabar min bainil aqwal al-madkurah fi hadhil mas'alah. Di antara ungkapan-ungkapan para ulama yang disebutkan itu, yang paling mu'tabar adalah yang ini, bahwa ilmunya Allah itu muhitun, meliputi bijami'il ma'lumati, segala macam ilmu pengetahuan, baik berupa juz'i, yang rinci, yang detail, maupun kulli, yang bersifat lebih global lagi. Min bainil aqwal madkura fi hadhil masalah fa innahu al-qaulul muwaffaq linususil kitab wa sunnah. Karena ini yang mu'tabar, ungkapan yang mu'tabar ini merupakan ungkapan yang sesuai dengan teks-teks di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, dan juga lebih bisa diterima an-nadhar aqli as-sahih, oleh logika akal yang benar. Kenapa? Ya, diungkapkan setelahnya, wa kaifa yukhfa alaihi syai'un wallahu wan nuru lidzati. Dan bagaimana mungkin ada sesuatu yang bisa sembunyi atau tak diketahui Allah, padahal dia adalah cahaya lidzatihi al-qayyum wa dhahir bidzatihi al-madhar li ghairihi. Dan dia adalah zat yang maha mengadakan segala sesuatu, ad-dhahir bidzatihi, yang maha tampak sendiri, al-madhar li ghairi, al-mudhir li ghairi, dan yang menampakkan segala sesuatu atau selainnya. Maka sesuatu yang selainnya pun, yang detail pun pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza syaa biqahiri qudratihi wa kullama kana
nuran li dzatihi kana aliman bi kulli syai'in li dzatihi. Dan ketika dia itu merupakan cahaya bagi dirinya, begitu juga dia adalah aliman, maha mengetahui atas segala sesuatu li dzatihi sendiri. Limtina'i khufasi ala zahir li dzatihi al-madhar li kulli ma yusamma ghayra minal alamin fallahu nurus samawati wal ard al-muhit bi kulli syai'in munbitun fi tulil ard wal ard. Nah, ini sudah sangat jelas sekali bahwa dia itu cahaya langit dan bumi yang meliputi segala sesuatu. Karena meliputi segala sesuatu, otomatis lebar, panjang, batasan maupun tak terbatas alam semesta itu semuanya dia maha mengetahuinya. Untuk itu sebenarnya tidak perlu diperdebatkan panjang lebar lagi bahwa ilmu Allah itu tentu mencakup segala hal, baik yang bersifat juz'i maupun kulli, yang bersifat detail maupun secara global, yang bersifat mikro maupun makro, yang bersifat sangat kecil maupun yang bersifat sangat besar. Itu semuanya dia maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa mendatangkan manfaat untuk kita semuanya, sehingga kita semakin memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala al-qadimah. Wal 'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.